Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah sekalian yang berbahagia, pemirsa yang ada di rumah, senang sekali hari ini Bedu kembali hadir menemani jamaah yang hadir dan juga pemirsa di rumah dalam majelis ilmu kesayangan kita Jalan Dakwah yang seperti biasa ya disiarkan dari Masjid Al Khairiyah Menara Syariah kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa juga bahwa setiap episodenya Jalan Dakwah selalu menampilkan tema-tema yang berbeda dan juga kali ini tema yang akan kita sampaikan pada hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz kesayangan kita, guru kita, sudah ada Ustadz Zaki Mirza. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kota dong buat Pak Ustadz dong ya. Terima kasih. Dan Pak Ustadz, jamaah yang hadir juga sudah nggak sabar ingin mendengarkan tausiah Pak Ustadz, pengen bertanya-tanya nanti dan beliau-beliau ini sudah hadir dari jam 5 subuh Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ada yang dari jam 5 subuh, ada yang dari jam 5 sore. Ya. Itu bahkan datangnya dari habis Idul Fitri kemarin. Ada, iya. Macam-macam berangkatnya Pak Ustadz ya. Dan kita akan sapa para jamaah yang sudah hadir. Bersama kita sudah ada jamaah dari Majelis Taklim Raudatul Ulum Bogor. Assalamualaikum. Kemudian juga sudah hadir bersama kita ibu-ibu dari Majelis Taklim Desa Karangasih Cikarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inisiatif ya, bagus. Salam duluan ya, iya nggak apa-apa. Ya. Dan sudah ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Anissa Sukamantri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambil aja kerjaan saya, ambil Bu. Ya, senang sekali ya jamaah yang hadir pada hari ini. Wajah-wajah yang gak sabar ingin mengkaji bersama Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz siap Pak Ustadz? Siap insya Allah. Nah, tapi kita untuk melihat kesiapan para jamaah ini, kita akan tes dulu suaranya dan semangatnya Pak Ustadz ya. Betul. Ibu-ibu seperti biasa siap Bu ya? Siap, kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Sekali lagi ya, berupa dengar yang semangat lebih keras lagi suaranya ya. Kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Tuh, namanya The Power of Emak-emak. Kita tunjukkan pada dunia siapa penguasa di bumi ini. Kata anak sekarang, menyala mamaku. Menyala mamaku. Baik, jamaah sekalian dan juga pemirsa yang ada di rumah. Ini kita akan mendengarkan tausiah pada episode kali ini. Temanya yang akan kita bahas adalah tentang zikir. Nah, saya mau tanya nih, di sini ibu-ibu kalau habis bangun buru-buru atau langsung zikir dulu? Bukan zikir bang, update status. Yakin? Bangun duduk dulu. Coba ibu bangun nih. Terus ngulet dulu nih, ngulet dulu. Duduk ceprot. Terus baca apa? Alhamdulillah. Habis baca alhamdulillah terus ngapain? Istighfar, astagfirullahaladzim. Ada istighfar. Terus kamar mandi dulu. Sholat kalau bangunnya siang Bu. Subuh ya, insya Allah subuh ya. Masya Allah. Beragam kegiatannya Pak Ustadz ya. Betul. Tapi rata-rata sama-sama bangun ada yang zikir dulu. Betul. Ya. Nah, bagaimana Pak Ustadz? Kalau gitu kita bahas aja tentang zikir ini Pak Ustadz. Siap. Singkat tapi sepertinya pahalanya padat Pak Ustadz. Oke. Hebat ya. Iya. Nah, itu tema kita kali ini Pak Ustadz. Oke. Zikir singkat,
pahalanya hebat. Nah, di subtemanya Pak Ustadz bisa menyampaikan keutamaan dan kemuliaan zikir bagi orang Islam. Seperti apa Pak Ustadz? Siap. Silakan Pak Ustadz Zaki Mirza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat dulu Bu. Bu. Berkah. Oh, nafsu. Ini nggak tahu habis dibagi duit apa cicilan begini. Baik, karena temanya tentang zikir, kita zikir dulu ya. Karena salah satu manfaat zikir itu menenangkan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kita zikir sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar. Yang sering zikir mudah-mudahan panjang umur. Yang sering zikir mudah-mudahan hutang-hutangnya lunas. Masya Allah. Ibu mau hutang lunas? Satu syaratnya bayar. Lah biar zikir wirid ratusan kali, kalau nggak bayar lunas nggak? Enggak. Pokoknya yang sering zikir insya Allah hatinya tenang ya. Karena hati itu kan yang nitipin Allah. Betul ya Bu? Saya mah lebih demen pakai bahasa nitipin daripada kita milikin. Karena kalau kita milikin akhirnya merasa memiliki jadi sombong. Cuma dititip. Nah, hati ketika kita nanti wafat kembali kepada Allah, sakaratul maut, tuh hati harus udah bersih. Obat hati itu ya zikir. Zikir itu artinya doa, Ibu. Jadi zikir itu artinya apa Bu? Doa. Nih Ibu lurusin niat dulu nih ya, jauh-jauh dari Cikarang, dari Bogor, niat ke sini. Ini karena kita mau bahas masalah zikir supaya hati bersih, lurusin niat. Niatnya mau dengerin ceramahnya, apa yang mau lihat ustadznya? Coba yang mau dengerin ceramahnya angkat tangan. Oke, sekarang yang mau lihat ustadznya. Astagfirullah. Tanda-tanda akhir zaman. Jadi nggak mau lihat hostnya nih Bu. Pancing keluar juga ya. Jadi zikir itu apa Bu artinya? Doa. Makanya lihat deh. Jadi orang Islam itu nggak lepas loh Bu dari zikir. Zikir itu artinya melibatkan Allah. Baik. Dan ternyata sebaik-baiknya zikir itu bagus sih kalau dengan doa yang khusus. Bahkan mau masuk WC jadi orang Islam ada doanya, ada zikirnya. Allahumma inni a'udzubika minal. Cakep, itu doa mau masuk WC. Sekarang bareng-bareng doa mau nyikat WC. Ah? Enggak ada. Ada. Enggak ada. Kalau doa ke kunci di WC gimana? Baca ayat kursi kayaknya itu. Jadi enak Bu, jadi orang Islam doa. Ada zikir yang singkat banget. Oke, kita bahas dulu. Al-Quran 30 juz. Ya. Ada 114 surat. 6.666 ayat. Lebih dari 17.000 kalimat. Semua itu terangkum dalam satu surat namanya surat Al-Fatihah. Jawabannya zikir, doa, surat yang paling singkat itu ya Al-Fatihah. Al-Fatihah berapa ayat? 7. Makanya Al-Fatihah
para ulama menyebut nama lain surat ini dengan Sab'ul Mathani. Sab'un itu 7. Wahid, ithnani, thalatha, arba, khamsa, sitta, sab'ah. Sab'ul Mathani artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Itu nama lain dari surat apa tadi? Bagaimana yang enggak diulang? Subuh kudu baca, zuhur baca, asar, maghrib, isya diulang-ulang. Makanya Sab'ul Mathani. 7 ayat kalau dirangkum lagi muncullah satu kalimat yang indah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim kalau dirangkum lagi muncullah satu kalimat yang paling indah, Allah. Jadi jangan heran kalau ada orang yang zikir Allahu Allahu Allahu, karena itu adalah bagian dari zikir. Pak Ustadz, kan kita diajarin dari kecil mau pakai baju ada doanya, betul nggak? Selesai pakai baju ada doanya, ada geledek ada doanya. Kan ribet Pak Ustadz ngapalinnya. Ibu apal lihat geledek? Sambar geledek iya. Lah nggak semua hafal Ustadz. Kalau semua tidak hafal, maka awali sebaik-baiknya doa dan zikir, awali aktivitas kebaikan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu udah zikir. Kenapa seperti itu Ustadz? Karena ibu mau keluar rumah nih, baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah menyebut nama Allah. Ar-Rahman artinya maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang. Berarti kalau ibu sebelum keluar rumah baca Bismillahirrahmanirrahim, di luar ibu berusaha untuk punya sifat pengasih dan penyayang. Faham? Di lampu merah nih emak-emak, hati-hati emak-emak kalau udah di atas motor metik, sen kanan tuh bang, belok kiri. Mending metik di atas RX-ing. Iya benar. Itu pokoknya kalau udah emak-emak ya pakai sarung tangan yang belang-belang, kacamata udah kayak kaca nako, kita ngalah aja dah udah. Kadang ditilang polisi dimaki-maki sama dia. Kan nggak pernah tahu musibah di luar apa, betul nggak? Ingat di Cibubur ibu ada kejadian truk yang bawa semen ya? Apa? Semen. Bukan SPBU bang. Oh ya minyak. Yang bawa bahan bakar. Itu remnya blong. Berapa banyak yang masuk ke dalam kolong truk itu? Subhanallah. Apa orang yang meninggal saat itu dia tahu kalau akan meninggal dalam kejadian itu? Beruntunglah orang yang meninggal saat itu sebelum keluar rumah dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Karena meninggal dalam keadaan cinta dan kasih sayang Allah. Bedu mau kasih kesempatan jamaah untuk bertanya kepada Ustadz Zaki Mirja. Ayo, siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Iya. Silakan. Bedu mulai dari sebelah sana dulu. Kerudung berwarna ini hijau apa nih Bu? Hijau. Iya. Hijau apa nih Pak Ustadz ya warnanya ini Pak Ustadz? Ini namanya hijau nyicil. Jadi hijau nyicil. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ibu Ina dari Majelis Taklim Anissa, Cikarang, Bekasi. Iya. Ya, Pak Ustadz mau tanya, apakah jumlah zikir itu menentukan terkabulnya doa kita? Apakah jumlah zikir itu menentukan terkabulnya doa kita? Misalnya pengen rezeki, jadi rezeki itu 1000 kali, atau pengen sehat 100.000 kali. Nah itu saya pernah coba, pengen punya duit banyak gitu Pak Ustadz. Iya. Zikir. Iya zikir, tapi belum terkabul Pak Ustadz. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Siap. Belum terkabul. Tapi udah zikir. Iya. Belum terkabul. Belum. Usaha udah belum? Usaha suami. Oh suami yang Iya. usaha. Suami. Saya mah cuma ibu rumah tangga dulu. Ibu rumah tangga. Iya. Tapi suami usaha. Kerja.
Iya kerjanya apa Iya. Bu? Kalau boleh saya nggak tahu. Kerja di PT Pak Ustadz. Oh ya kerja di PT Pak Ustadz. Ya Ibu Gitu Ida. aja Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Aisyah dari Dari mana? Majelis Lupa. Taklim Rodotul Ulum. Ulum di Bogor. Iya. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Saya pernah lihat ada yang jikir sampai memejamkan mata terus sampai mengangguk-anggukan sampai heboh gitu. Terus itu asal muasalnya dari mana dan apakah kita wajib mengikuti jikir seperti itu? Oke. Memejamkan mata sampai Sampai ngangguk-ngangguk sampai itu gimana Bu? Ngangguk-ngangguknya gimana Bu? Ngangguknya gimana? ya begitu aja deh. Oh gitu ya. Sambil memejamkan mata, Ya. Sambil mengangguk-angguk. ngangguk-ngangguk, pas melek buar jamaahnya pada mana? Hilang. Hilang, ditinggal kita. Tinggal. Iya, sendirian ya. Udah itu aja Pak Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz, Ibu Oke. Ina terlebih dahulu dijawab. Baik, ini tadi pertanyaan zikir karena niatnya sifatnya duniawi lah ya. Ya. Biar dapat uang, badan sehat, suami setia, enggak kemana-mana. Kan itu niat-niat yang bersifat duniawi. Oke. Setiap hamba Allah diciptakan tujuannya cuma satu, ibadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dalam ibadah niatnya beda-beda. Ada golongan pertama namanya ibadatul abid. Orang yang ibadah karena takut sama Allah. Takut. Sholat takut. Kalau nggak sholat ntar masuk neraka lagi. Gitu ya. Itu ibadatul abid. Takut sama Allah. Karena takut. Wajar, boleh. Tapi ini level paling bawah. Ada level yang kedua namanya ibadatut tujar. Ibadatut tujar orang ibadah kayak bisnis, hitung-hitungan. Paham? Sholat berjamaah 27 kali lipat nih. Kalau kali 2, 5 waktu. Wah ini kayaknya gak sholat-sholat cukup nih pahala nih. Misalnya. Dulu ada sinetron ya judulnya saya lupa Islam KTP kalau gak salah. Itu ada namanya Majelis Musyawarah ya. Si Bang Madid. Itu setiap kebaikan dia dicatat. Betul ya? Sedekah catat, puasa sunnah catat, dihitung. Dia yang nyatet, dia yang puyeng. Boleh nggak nyatet begitu? Boleh. Silahkan Bu, nggak apa-apa. Tapi kadang kita kecewa. Kalau yang kita mau nggak dapet. Kayak tadi Ibu, 1000 kali zikir pengen sehat lah. Ngapa bengek nggak rapi-rapi? Nah ada yang ketiga, ini yang paling tinggi. Ibadatul arifin, orang yang betul-betul ibadah enggak karena takut, bukan ngarepin pahala, tapi karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita fahami bersama bahwa sebaik-baiknya zikir bukan berapa jumlahnya. Nah, saya mau bahas dulu. Bagaimana sebaik-baiknya jumlah zikir? Kita ambil hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala Nabi, beliau bersabda, dalilnya khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan, kebaikan termasuk zikir adalah yang istiqomah, konsisten, terus menerus walaupun jumlahnya sedikit. Zikir yang paling sempurna, yang pendek tapi hebat, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Makanya itu tadi kita baca di awal. Jumlahnya berapa? Yang penting istiqomah. Jangan pulang dari sini ke rumah, Ustadz besok habis subuh saya baca 2000 kali Pak Ustadz. Pas lusa orangnya kemana Po? Ya Allah sakit, bibirnya pada jeding Pak Ustadz. Sekarang pertanyaan Ibu, kenapa ada yang begini-begini? Itu biasanya ada tarekat Ibu. Ada orang-orang itu kalau dia mau membersihkan hati, Ibu mungkin pernah dengar di Suryalaya, Abah Anom. Kemudian ada lagi di sebelah sana lagi Abah Gaos.
Kemudian saya punya guru di Bandung, almarhum guru dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Kiai Bu Nafi, kita manggilnya Papi, itu juga ngajarin kita zikir, 5 bacaan zikir yang harus kita baca dalam hati. Semua beda-beda cara. Sekarang begini, ibu mau ke sini, tadi jalannya sama nggak? Beda. Yang dari Cibinong lewat Jagorawi, betul nggak? Yang dari Cikarang lewat Tol Cikampek, arahnya sama, betul nggak? Bang Bedu dari mana berangkat? Saya dari rumah. Ya dari rumah bang, mas dari penjara. Dari Cirende. Dari Cirende. Tangsel. Saya dari Cimanggis. Beda jalan, tapi tujuannya satu. Ketemu di mana kita? Di sini. Seperti itulah orang ketika berzikir, tujuannya ingin menuju Allah, walaupun caranya beda-beda. Jangan sering nyalahin orang lain. Masing-masing punya cara yang beda. Terus zikir yang mana Ustadz yang benar? Yang benar itu yang gak pernah merasa paling benar. Yang salah itu siapa? Yang nyalahin orang terus. Jadi ya kita maklumi karena bagaimanapun zikir itu bentuknya beda-beda. Nanti kita bahas lagi. Ya. Mungkin bisa jadi itu sedang menikmati nikmatnya. Betul. Berhubungan dengan Allah. Benar. Menyebut nama Allah. Betul. Lihat chatting. Benar. Lagi chatting, dialog, diskusi sama Allah. Makanya bahkan kalau orang yang sedang sulit ngomong pun dengan hu aja itu bisa menjadi nama Allah ya Pak Ustadz ya. Betul. Ini juga ibu-ibu sering hu. Tapi kalau lagi nggak dapat jatah dari laki, hu. Nangis. Iya iya. Baik. Ya, jelas Bu ya tadi Bu ya. Apa yang disampaikan oleh dipaparkan oleh Ustadz Zaki Mirza. Buat Ibu juga tadi, buat Ibu Ina udah, buat Ibu Mishe juga udah ya. Ibu Mishe, Ise. Maghrib, Ise. Bisa Bu ya. Oke, setelah ini kita akan lanjutkan lagi tausiah dari Ustadz Zaki Mirza. Dan di segmen berikut ini banyak kesempatan yang bisa digunakan buat jamaah untuk bertanya kepada Ustadz Zaki Mirza. Karena 4 orang penanya kita akan kasih kesempatan untuk bertanya. Jadi siapkan pertanyaannya, dengarkan nanti tausiahnya. Buat jamaah di rumah juga jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali lagi. Jadi tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV.